tekad, kemauan kita untuk mewujudkan impian itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Agus Yuwono ini yang sudah menyampaikan sambutannya dengan penuh semangat. Ya. Semoga dengan sambutan yang beliau sampaikan bisa menjadi perkenalan ya, mungkin yang belum kenal dengan Hidayatullah lebih mengenal, dan yang baru mengenal yang sudah mengenal lebih mengenal lagi tentang Pondok Pesantren Hidayatullah Bandung. Sekaligus juga menjadi PR buat para alumni di TSM Al-Tarbiyah Al-Quran Hidayatullah bahwa tugas kita belum selesai. Ya. Masih ada PR yang harus kita lakukan. Itu tadi yang disebutkan 4 poin tadi menjadi PR kita semua. Selanjutnya sambutan yang berikutnya akan disampaikan oleh tokoh pendidikan nasional Dr. Haji Purwadi, yang sekaligus kami mohon untuk membuka acara secara simbolis. Pada beliau kami persilakan. Alhamdulillah, pada hari ini saya bisa lebih dekat dengan Pondok Pesantren Hidayatullah. Tentu saya pertama ingin menyampaikan terima kasih kepada tokoh-tokoh yang ada di Pondok Pesantren Hidayatullah yang sudah meminta saya apakah layak saya berdiri di sini, karena dari 2 sambutan luar biasa menurut saya. Terus terang saja saya merasa kalau bahasa gaul itu tersanjung ya, tersanjung bisa berdiri di sini. Mudah-mudahan sinergi kita Pak Ketua Yayasan ini bisa membuat akselerasi yang tadi sudah luar biasa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya tidak akan basa-basi. Pokoknya yang hadir pada forum ini saya anggap adalah mereka yang berbahagia. Jadi hadirin yang berbahagia semuanya di sini. Tadi saya mendengar kalau di luar sana itu masih bingung mencari platform bagaimana menyiapkan generasi. Kalau Hidayatullah saya dengar luar biasa. Oleh karena itu applause dulu dong. Tepuk tangan dong. Saya keliling dari Papua sampai Jakarta. Nggak ada itu. Semuanya bingung bagaimana menyiapkan generasi. Tapi Hidayatullah kalau tadi amanah dari para pendahulunya, di AHD TV sehingga bisa kita kita pantau bersama, bersinergi. Saya yakin semuanya dapat. Di luar sana masih bingung pendidikan yang bagaimana yang harus diterapkan, sehingga mungkin kita masih mendengar pendidikan karakter, pendidikan berbasis apa tadi, entrepreneur, pendidikan berbasis banyak kayak itu masih bingung mereka, masih mencari bentuk. Nah, yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah sudah punya semuanya. Saya sekali lagi menyampaikan itu harus diinternalisasi, diperkuat. Tentu bukan hanya slogan, karena orang kita itu jago dalam slogan. Slogannya luar biasa. Bapak Ibu kalau kemana-mana slogannya luar biasa. Tapi kalau kita ke Malaysia tidak ada itu slogan-slogan yang seperti itu. Misalkan sekolah bertaraf berkelas dunia, wah luar biasa. Di Malaysia tidak ada sekolah bertaraf internasional, tidak ada. Tapi mereka internasional. Kenapa? Karena tadi prakteknya bukan pernyataan, tapi prakteknya di mana nih? Nah, mudah-mudahan yang 4 tadi tolong rasanya itu reason dan bisa kita wujudkan. Yang pertama misalkan ini mewujudkan santri yang hafiz. Tadi saya dengar, alhamdulillah hari ini bisa wisuda. Berarti kita sudah bisa ini. Nah yang kedua, yang sifatnya knowledge, kalau saya dia pengetahuan yang luar biasa, bisa saya kira. Yang ketiga, tadi sikap mental yang mau
menguasai dunia. Karena orang kita ini, maaf ya, saya selalu berdiskusi dengan Mas Faris dan Ketua Yayasan Pusat Indah, kenapa ya orang kita kok mancing di luar? Karena kita setengah-setengah di dalam memasuki dunia itu. Padahal harusnya kita kuasai itu dunia. Jangan malu-malu, kuasailah. Nah ini bisa dilakukan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, tentu saya terus terang saja, karena saya sering berdiskusi dengan para santri, dengan juga dengan para tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, kepada Bapak dan Ibu yang sudah menitipkan putranya di pondok pesantren Al-Hidayatul itu sungguh tidak salah. Oleh karena itu, jadilah corong untuk bisa membantu Hidayatullah didatangi. Inilah tempat yang luar biasa yang insya Allah akan menyiapkan generasinya yang tadi seperti ketua madrasahnya ingin menjadi pemimpin di negeri ini. Sepak terjangnya. Karena kalau seorang pemimpin itu bukan mempengaruhi, tetapi apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan seorang pemimpin itu apa yang dilakukan? Mengajak, membawa, beride dan lain-lain. Nah, di antaranya ya juga bisa mempengaruhi nantinya kalau sudah ada kepercayaan keras dari masyarakat. Kalau itu bisa tumbuh di santri-santri kita, karena seorang pemimpin adalah orang yang berani, harus berani berdiri di depan. Tadi saya lihat santrinya, maaf ya, tadi yang nyanyi juga masih malu-malu. Jangan malu. Tolong yang masih malu, saya kira ini kok malu-malu gitu ya. Padahal, maaf, kan suaranya sampai saya bertepuk tangan. Karena bagus suaranya. Suaranya bagus, tepuk tangan. Saya paling apa ya? Paling keras. Jadi, kata-kata bahwa Anda adalah layak tampil. Nah, jadi layak tampil. Artinya, Bapak dan Ibu, orang tua yang ada di sini itu untuk salah satu ekspresi yang diperlihatkan kepada kita. Tidak memalukan, ya, anak-anak kita suaranya enak. Padahal ya memang kalau sudah ada di pesantren, apalagi yang dipersiapkan untuk menjadi hafiz, ini juga saya ingin menyoroti. Seorang hafiz adalah satu hal yang menurut saya upaya yang luar biasa, harus keras. Dan pekerjaan upaya untuk menjadi hafiz itu, saya sendiri untuk hafal satu surat saja keringat dingin tidak bisa gitu. Tapi di sini ada sekian juz, 30 juz, 25 juz, wah luar biasa. Itu adalah, maaf ya, ini yang sudah jadi hafiz, Anda harus confident, percaya bahwa Anda adalah penghafal yang luar biasa. Dan negeri ini memerlukan orang yang semacam itu. Nanti diimplementasikan ke dalam berbagai kehidupan. Orang yang punya hafalan yang luar biasa pasti bisa tampil. Jadi diadaptasikan apa yang Anda ingin hafalkan. Sekali-kali nanti kalau mau jadi pemimpin, ya tokoh-tokoh yang pernah ada di negeri ini, bagaimana sepak tebalnya, hafalin. Itu kan pengulangan. Apa yang dilakukan Jokowi pengulangan itu, bukan yang luar biasa saja. Nyontoh dari orang-orang yang ada di luar negeri boleh. Nah ini, jadi kalau mau jadi pengusaha, mau jadi pimpin, mau jadi apapun, harus kuat ingatannya. Nah ini sudah punya modal. Saya yakin-yakinnya apabila ditas dengan luar biasa, hafiz ini, maaf, dijamin tidak akan menjadi orang gelandang, tapi menjadi orang terpandang. Insya Allah, saya yakin, karena dia sudah punya modal yang luar biasa. Modal itu tinggal ditas, diimplementasikan, insya Allah Allah juga menjadi. Hadirin yang berbahagia, saya sebenarnya ingin berbicara banyak, tapi rupanya ya kesempatan juga yang dibatasi kita. Insya Allah, karena saya sudah berkomitmen, walaupun saya bukan orang Hidayatullah, tapi saya sudah dianggap sebagai keluarga besar Hidayatullah.
saya hari ini merasa bahagia dan ingin mengucapkan yang pertama selamat kepada para pengelolanya yang sudah bisa mengantarkan anak-anak kita menjadi wisudawan hafiz, tahfiz ya, atau hafiz yang insya Allah seperti yang disampaikan oleh ketua pesantrennya bisa menjadi orang-orang yang berguna di negeri ini. Dan juga kepada orang-orang tua yang ada hadir pada ini juga saya mengucapkan selamat karena Bapak dan Ibu sudah memiliki anak-anak kita yang minimal mempunyai hafalan Al-Quran yang minimal menurut ketua pondok pesantrennya yang sudah lulus atau yang sudah diwisuda itu punya 15 juz hafiznya. Itu luar biasa ya, itu selamat. Dan yang ketiga kepada anak-anakku sekalian yang pada hari ini berbahagia juga saya sampaikan selamat. Semoga doa dari para pimpinan Anda yang disampaikan juga doa dari saya mendapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Anda memang menjadi orang-orang terpilih, orang-orang luar biasa yang bisa berkiprah di negeri kita. Yang terus terang saja pada saat-saat terakhir ini kita prihatin karena yang muncul bukan dari golongan kita banyaknya. Ini satu hal yang luar biasa, mayoritas tetapi minimal. Jadi saya berharap pada kesempatan yang berbahagia ini doronglah orang-orang yang memang segolongan dengan kita sehingga menjadi pimpinan yang luar biasa di negeri ini. Itu saja, dan saya karena saya pada hari ini mohon maaf nanti tidak bisa ikut sampai akhir. Sekali lagi Pak Endang, Pak Hasan dan tokoh-tokoh yang lain, saya bahagia pada hari ini bisa lebih kenal dengan Hidayatullah dan mudah-mudahan saya terpatri untuk Hidayatullah. Itu saja, terima kasih. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara wisuda tahfiz Al-Quran Pondok Pesantren Hidayatullah tahun 2016 yang bertempat di Surapati Kor dengan resmi saya buka. Terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah pada Dr. Haji Purwadi. Mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Dr. Haji Purwadi untuk kembali ke atas panggung karena akan ada penyerahan plakat dari Ketua Dewan Pembina Pondok Pesantren Hidayatullah. Dan mohon kesediaannya para hadirin sekalian untuk nanti takbir lagi bersama-sama. Allahu Akbar. Takbir. Ya, terima kasih ini. Kami juga ucapkan selamat datang kepada para tamu undangan yang telah hadir dan ketua dan salah satu penasehat kami Dr. Bapak Haji Sudin yang sudah hadir di tempat di acara kami, dan kalau saat ini dari Pak Haji mengucapkan selamat datang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu adalah cita-cita yang sangat luar biasa dan luhur. Pada kesempatan
pagi hari ini saya akan mencoba untuk berbagi dengan Bapak Ibu dan hadirin semuanya tentang apa yang menjadi urgensi kita semuanya sehingga generasi ini terbentuk, yang mengalami sejarah pada zaman yang sama. Berarti kalau kita menyebutkan generasi yang akan datang, kita adalah generasi sekarang yang sedang mempersiapkan. Karena kalimat membina artinya adalah membangun, di mana membangun itu membutuhkan tahapan-tahapan, satu demi satu, dari mulai pondasi sampai nanti puncaknya. Hadirin rahimahullah, sedangkan generasi Qur'ani yang ingin kita capai adalah generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, menebarkan benih-benih ini walaupun melalui kata-kata pada setiap orang. Karena pastinya dari setiap orang itu akan ada doa. Generasi yang akan kita lahirkan di pesantren Hidayatullah Bandung ini adalah hafid Al-Quran, hafadhatul Quran, atau dalam bahasa hadis itu ahlul Quran, ahli Quran. Jadi luar biasa. Kalau sudah seperti sekarang ini, walaupun tidak banyak, kita dengar kalau sebuah perguruan tinggi, universitas, acara wisuda itu jumlah yang diwisuda, wisudawan wisudawati itu 600 orang, 1000 orang, 2500. Jumlah yang wah, luar biasa. Walaupun jumlah ini tidak banyak, 8 orang, 10 orang, sampai 100 orang hafid Al-Quran, dengan izin Allah dunia ini dalam genggaman itu. Maka yang terdengar adalah murattal, mujawwad Al-Quran, indah. Begitu di persimpangan jalan kita berhenti karena lampu merah, setelah pengumuman ataupun perhatian peringatan dari kantor polisi yang direkam sedemikian rupa, dilanjutkan dengan tahfidzul Quran atau qiraatul Quran yang indah dibacakan. Masya Allah. Karena bacaan Al-Quran itu didengarkan atau dibaca sendiri adalah rahmat. Dia adalah cahaya. Al-Quran hujjatun lak wa alaik. Quran itu adalah pembela, pembelamu atau nanti menjadi penuntutmu. Maka kalau Quran sudah menjadi sendi-sendi kehidupan, insya Allah kehidupan ini menjadi bercahaya. Wajah terpancar cahayanya, hati terpancar cahayanya, rumah memancarkan cahaya, bukan seperti kuburan. Bahkan kemudian kuburan kita pun nanti bercahaya, di padang mahsyar pun kemudian bercahaya. Itu adalah Al-Quran, menjadi syafaat bagi setiap orang. Dipadati sekian banyak orang, dilantunkan sebuah surat Al-Quran oleh seorang anak kecil di sebuah televisi swasta, semuanya rata-rata menangis mencucurkan air mata. Kenapa demikian? Bukan karena iri saja, bukan. Tapi setiap orang mengatakan pada dirinya, ya Allah, andaikan aku dulu seperti dia.